Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel, masih dalam proses perehapan RB binaan kita yang ada di Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, berukuran 4 kali 12 setinggi 3 lantai yang dalam kurun waktu 4 tahun masih zong, ya. Dan kebetulan RBW ini dipercayakan kepada kami untuk merehab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin RBW ini pada papan sirip lantai 1 itu dibungkus dengan menggunakan papan mal yang licin, ya, sehingga burung walet itu kesulitan untuk bergantung di papan sirip. Nah, papan mal ini kami bongkar karena papan aslinya itu sangat kuat, ya, dan sudah dibuat alur. Namun kendalanya kemarin karena papan siripnya ditumbuhi jamur. Makanya setelah kita mencabut papan malnya, kemudian kita siram papan siripnya, kita sikat menggunakan sabun sunlight, kemudian kita semprot menggunakan air tekanan tinggi, ya, yang biasa kita gunakan untuk cuci mobil. Dan alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih sekitar 1 minggu papan siripnya tidak berjamur, sudah kering dan bersih, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah itu kami membuat sekat atau merubah sekat yang sebelumnya, dan Bapak Ibu yang penasaran bagaimana sekat pertamanya, silahkan berkunjung di channel YouTube kami, dan insya Allah nanti pada perdana saya akan memperlihatkan tata ruang RBW ini secara lengkap, ya, karena kami masih dalam proses pengerjaan. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang saya hormati, kami melakukan pengecetan pada bagian dinding dalam menggunakan cat tembok berwarna putih. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pengecetan pada bagian dalam, silahkan memilih cat tembok yang paling murah, ya. Kami biasanya menggunakan cat tembok merek Aries. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya cat tembok ini mengeluarkan bau yang sangat menyengat, yang pedis di mata, kemudian aroma yang tidak sedap. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika kami melakukan pengecetan seperti ini, itu selamanya kami menggunakan parfum andalan kami seperti ini, ya. Nah, parfum ini sengaja saya bawa karena memang persiapan untuk kami gunakan pada RB binaan kami. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, parfum 1 liter ini bisa mengcover RBW 8 kali 12 setinggi 3 lantai. Nah, untuk teknik penggunaannya Bapak Ibu, dalam 1 liter ini kita bisa gunakan sampai 3 kali pengecekan, ya. Nah, seperti itu. Untuk teknik penggunaannya dalam 1 liter ini kita bagi 3, ya. Jadi kita perkirakan saja satu bagian full 1 tangki, ya. Kemudian bagian yang lainnya full 1 tangki. Nah, seperti itu. Untuk proses penyemprotan RBW itu 1 meter dari papan sirip kita semprot, ya, dinding dan lantai. Nah, seperti itu. Dalam 1 tangki Bapak Ibu bisa mengcover RBW 8 kali 12 setinggi 3 lantai. Nah, karena parfum ini dapat
menutupi bau cat, bau semen, kemudian bau-bau plastik ya yang menyengat dalam RBW kita, sehingga parfum ini menciptakan aroma habitat burung walet ya. Nah, inilah rahasia kami setiap melakukan perawatan pada RBW, baik RBW rehab maupun on perdana. Selama kurang lebih 1 tahun kami melakukan perawatan menggunakan parfum andalan kami ini. Parfum yang kami gunakan itu 2 macam Bapak Ibu. Ada khusus untuk dinding dan lantai yang berwarna hitam ini, dan khusus untuk papan sirip yang berwarna putih ya, seperti ini. Nah, parfum yang berwarna putih ini adalah parfum untuk kita campurkan putih telur, kemudian kita kuasi ke papan sirip, sehingga papan sirip kita tidak berjamur, kemudian dicintai burung walet karena aroma dari parfum ini sangat disukai oleh burung walet. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut dalam proses perakitan Twitter agar Twitter kita tidak terkena korosi ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ini kita seleksi mana yang kabelnya putus itu kita pisahkan, mana yang kabelnya masih bagus itu kita pisahkan, karena ini adalah RBW rehab dan semua Twitternya kemarin itu kita cabut, kemudian kita benahi ulang Twitternya Bapak Ibu. Nah, saya akan memperlihatkan dulu bagaimana caranya kita memasang kabel pada bagian belakang dari Twitter yang tercabut kabelnya ini. Kemudian nanti kita akan berpindah ke sebelah untuk melakukan pemberian lem lilin kepada Twitter pada bagian belakang ini. Mari silahkan disimak. Nah, baik Bapak Ibu, alat-alat apa saja yang kita perlukan untuk membenahi Twitter yang sudah kita seleksi tadi, karena RBW ini adalah RBW rehab, kemudian Twitternya banyak yang terlepas ya, kabel yang ada di belakang Twitternya ini, sehingga kita butuh sambungan kabel. Kemudian Twitter yang ada di sebelah ini adalah Twitter yang aman, tidak putus, kita sisa memberi lem lilin. Nah, alat-alat yang perlu kita siapkan adalah kabel telepon yang sudah kita kupas pada bagian ujung atas. Panjangnya kabel ini kurang lebih 25 cm. Kemudian lem lilin, kemudian alat peleleh lem lilin ya, seperti ini. Kemudian ini solder, kemudian timah solder, kemudian kita butuh kipas angin. Fungsinya kipas angin adalah agar pada saat kita nanti memberi lem lilin terhadap Twitter inapnya, lem lilinnya cepat mengering ya, seperti itu. Makanya kita butuh kipas angin. Lebih besar kipas anginnya lebih bagus, lebih cepat kering ya. Karena kalau misalnya kita tidak siapkan kipas angin pada saat kita pemberian lem lilin di bagian belakang Twitter ini, maka lem lilinnya akan cepat meleleh ya. Nah, itu fungsi daripada kipas angin. Kemudian kita butuh tang pengupas kabel seperti ini ya. Nah, ini saja alat yang kita butuhkan. Baik, mari kita simak proses pengerjaannya. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, di belakang Twitter ini terdapat tanda plus dan minus. Nah, di sini plus, kemudian di sini minus, atau
plus itu tanda tambah, kemudian minus itu tanda kurang ya. Di sini ada tanda tambah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tanda tambah ini atau plusnya kita beri warna putih. Kabel yang berwarna putih kita seragamkan ya, seperti ini. Nah, kemudian modelnya seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati ya. Nah, setelah itu kita kupas kabelnya seperti ini. Nah, kita kupas kabelnya, kemudian kita lilitkan ke timah yang ada pada bagian belakang dari tweeter ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lilitkan sampai benar-benar rapat. Nah, setelah itu pada bagian sebelah juga kita lilitkan sampai benar-benar rapat ya. Nah, setelah itu kemudian kabel ini dengan timahnya kita beri solder ya. Nah, seperti itu. Kita panaskan dulu soldernya. Nah, setelah soldernya panas Bapak Ibu, kemudian kita mulai penyolderan ya, agar supaya antara kabel dengan timah itu saling menggigit. Nah, itu fungsinya kita beri solder seperti ini. Nah, modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi antara timah tweeter itu dengan kabel itu saling menggigit ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kemudian kita memberi lem lilin ya, untuk menyelimuti area timah dan kabel yang nampak, agar supaya kedepannya tidak terkena korosi Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah lem lilinnya panas, jangan lupa kita nyalakan kipas anginnya ya. Nah, agar supaya lem lilinnya itu cepat mengering ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya perlihatkan ya, semua yang permukaan timah maupun kabel yang muncul itu kita beri lem lilin ya. Nah, seperti ini. Nah, kita selimuti semua timah pada bagian belakang tweeter inapnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini, kalau masih ada yang kelihatan kita tambah. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita tarik turun kabel ini ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kita beri lem lilin. Nah, seperti ini ya, agar kabelnya itu tertindis oleh lem lilinnya ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kemudian kita arahkan ke kipas ya, seperti ini. Makanya kipasnya kita buat agak tunduk ya, seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang saya hormati, tadi itu cara kita menyambung kabel yang rusak ya pada saat pembongkaran kemarin.
Nah, untuk Twitter yang masih utuh, masih terpasang kabelnya seperti ini dan sudah disolder, cukup kita memberi lem lilin saja. Nah, seperti ini. Nah, agar supaya eh, pada bagian belakang Twitter itu tidak terkena korosi Bapak Ibu. Karena Twitter ini itu tidak pernah mati 24 jam ya. Nah, ini kita maksud Twitter sepanjang masa. Nah, dan rata-rata biasanya Bapak Ibu ketika kita tidak memberikan lem lilin pada bagian belakang Twitter itu umur 1 sampai 3 tahun terputus pada bagian belakang karena terkena korosi sehingga Twitternya tidak bunyi ya. Nah, kita menyangka bahwa Twitternya rusak padahal pada bagian belakang yang terkena korosi. Nah, setelah itu kemudian kita arahkan ke kipas angin Bapak Ibu. Nah, seperti inilah contohnya ya. Kita mengerjakan Twitter inapnya seperti ini. Kita bungkus semua kabel, kemudian timahnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kita bungkus kabel dan timahnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita biarkan mengering ya. Kita biarkan mengering. Nah, beginilah proses pengerjaannya nanti Bapak Ibu. Semua Twitter yang ada di hadapan kita ini. Dan untuk proses pengerjaannya ini saya akan buatkan video khusus karena video ini sudah terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu jadi bosan ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Insya Allah nanti proses pemasangan daripada Twitter ini akan saya perlihatkan secara utuh kepada Bapak Ibu yang saya hormati pada RBW binaan kami, RBW Rehab dengan ukuran 4 kali 12 setinggi 3 lantai. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.